Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita semua bertemu di tempat ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, yang nantinya kita akan bersama-sama melakukan rapat pleno dan juga pembubaran panitia Muspinjab. Berbicara tentang pembubaran panitia Muspinjab, saya yakin hari ini semua panitia sudah penuh dengan rasa yang namanya lega. Sekretaris sudah bisa senyum dengan lega karena apa? Sudah membagikan perangkat Muspinjab dengan lancar. Ya, dan kita semua alhamdulillah sudah melaksanakan Muspinjab 1 Aisyah Bantul dengan lancar dan penuh keberkahan insyaallah. Amin. Bersyukur juga bannernya gak ada kekurangan huruf, Bu. Ya, tanggal-tanggalnya bolak-balik direnovasi, alhamdulillah semuanya sempurna insyaallah. Berakhirnya Muspinjab 1 ini bukan berarti berakhir pula perjuangan kita di jalan dakwah ini ya Ibu. Justru ini merupakan sebuah awal perjuangan untuk melanjutkan jalan yang sudah kita tempuh selama ini. Perlu diingat bahwa yang namanya perjalanan dakwah itu mestinya tidak mudah. Banyak tantangannya, tidak usah yang lain-lain. Di Muspinjab aja itu terkadang dengan perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir ya, perbedaan latar belakang itu sudah bisa membuat kita penuh dengan percikan-percikan yang cukup membuat jantung agak spot-spot begitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Perlu diingat bahwa kesuksesan Muspinjab 1 kemarin itu bukan karena siapa-siapa, tapi murni karena pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah dan juga kerjasama yang ikhlas dari setiap orang yang menjadi panitianya. Kita wajib bersyukur dan rasa syukur ini seharusnya diwujudkan dalam komitmen melanjutkan amal dakwah kita ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Muspinjab 1 sudah selesai, tapi di dalam Aisyah itu tidak ada kata pensiun. Ya, yang ada cuma gugur atau pulang. Pulang di sini adalah goodbye sama dunia gitu ya. Sedangkan gugur itu jelas lagi jalan, jatuh di jalan dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah rohmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Hal ini Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-99. Oleh karena itu ibu-ibu, kita semua wajib berhati-hati ya dengan yang namanya gugur di jalan dakwah. Kalau masalah pulang mah udah wajib ya, kita semua pasti pulang. Tapi kalau gugur itu adalah pilihan. Ya. Saya membaca buku dari Fatihah Khan yang berjudul Yang Berguguran di Jalan Dakwah. Ada beberapa perihal yang menyebabkan seorang pendakwah atau seseorang yang berjalan di jalan dakwah itu bisa saja gugur atau berhenti di tengah jalan. Salah satu di antaranya yaitu lemahnya ruhiyah. Jadi karena lemahnya hubungan dia dengan Allah, lemah atau malasnya dia dalam beribadah, maka ketika mendapatkan sedikit ujian dia sudah langsung mundur. Ya, tidak mau lagi jalan karena apa? Ya itu tadi, tidak punya keyakinan dalam jalan dakwah ini. Yang kedua, perkara yang bisa membuat seseorang gugur di jalan dakwah itu adalah apa? Lelah dan jenuh. Jadi dalam niatan dia ini bekerja atau berdakwah di jalan Allah tidak sepenuhnya karena Allah. Entah itu mungkin karena mengharapkan pujian manusia
atau mungkin penghargaan dari manusia, sehingga ketika dia mendapatkan ujian dia tidak mampu bertahan lebih lama. Yang ketiga, perkara yang bisa membuat seseorang gugur di jalan dakwah yaitu tergoda jabatan atau cinta dunia. Kalau berbicara cinta dunia atau penyakit waham, itu Nabi udah bilang bahwa umat Islam itu di akhir zaman nanti seperti buih, ya, banyak tapi tidak bermanfaat atau tidak membuat musuh itu takut. Nah, tergoda jabatan di sini seseorang mungkin ketika dia ikut berdakwah dalam rangka mencari jabatan. Nah, ketika dia niatannya itu mencari jabatan, dapat tantangan, pasti gampang mundurnya. Yang keempat yaitu perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu gugur di jalan dakwah adalah perselisihan. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa kita ini berasal dari perbedaan yang cukup banyak ya. Semacam saya yang dari Papua bertemu dengan ibu-ibu semua di sini yang mungkin asli Jogja, halus-halus gitu ya. Dapat kok nidal yang ngomongin mesti tas-tes cepat gitu. Itu kalau tidak kita hadapi dengan keimanan, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, maka pasti akan mudah memunculkan percikan-percikan yang pada akhirnya apa? Terjadi perpecahan dalam tubuh itu, tubuh organisasi kita. Maka ibu-ibu, pentingnya kita untuk saling menghargai, pentingnya kita untuk saling mendukung ya, dan menghadapi segala perpecahan atau mungkin segala perselisihan itu dengan apa? Kembali kepada hukum Allah. Insya Allah segala sesuatu jika dikembalikan kepada hukum Allah itu pasti akan menjadi baik kembali. Dan yang terakhir yaitu kurang sabar. Baru dapat tantangan sedikit, penolakan sedikit gitu ya, langsung udah berhenti. Saya nggak mau lagi deh, kayaknya nggak cocok saya di sini. Nah gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka itu tadi 5 perkara yang bisa menyebabkan seseorang berhenti untuk meneruskan langkah di jalan dakwah ini. Kita semua di sini sebagai panitia dan juga pimpinan cabang Aisyah Bantul itu tidak hanya sekadar panitia ya, tapi kita adalah pelaku sejarah dakwah Aisyah di cabang Bantul ini. Jadi besok-besok ketika mungkin kita sudah tidak ada, orang-orang akan bisa, oh dulu itu yang mimpin ketika Muspimda 2025 ada Ibu Rokini, ada Ibu Sunati, ada penasehat Ibu Marsudiati. Jadi itu nama-nama itu akan mencatat sejarah. Maka mari ibu-ibu, ya Allah saya sampai begini. Maka mari ibu-ibu ya, kalau bisa nama kita tercatat di pimpinan cabang Aisyah ini dalam nama yang baik. Orang-orang mengingat kita sebagai orang-orang yang memiliki semangat dakwah yang baik, memiliki kemampuan berhubungan yang baik dengan orang lain. Mari kita tinggalkan, kalau orang peribahasa bilang apa? Gajah meninggalkan gading, terus harimau meninggalkan belang, ya. Manusia meninggalkan nama. Iya, ini lagi serius. Nama betul. Iya, nggak ada yang nyebut utang bu. Ya, jadi masya Allah, mari kita doakan semoga yang meninggalkan utang dimudahkan untuk dilunasi sebelum kembali kepada Allah, gitu ya. Maka ibu-ibu, mari sama-sama kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan semangat kebersamaan kita kali ini untuk menghadapi tantangan dakwah PCA Bantul di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kepemimpinan periode 2022 hingga 2027 besok akan tercatat sebagai PCA Bantul dengan kualitas atau mungkin prestasi yang terbaik. Marilah ibu-ibu, saya mengajak kita semua untuk bisa menghidupkan Aisyah di tengah masyarakat dengan amal nyata, ilmu yang membumi, dan hati yang penuh keikhlasan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Lida atas tausiahnya pada sore hari ini yang senantiasa memberikan semangat